Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 Hasan Hussein, jangan panik, pasti bisa kejar cita-cita. Oke, berjumpa lagi dengan Usni pada pelajaran SBDP. Kali ini kita akan belajar tentang tari. Nanti setelah kita belajar hari ini, anak-anak akan bisa mengetahui apa itu seni tari, apa itu fungsi seni tari, apa itu unsur-unsur seni tari, kemudian jenis-jenis seni tari. Ya, dapat akan kita pelajari untuk hari ini. Apa itu seni tari? Seni tari adalah gerakan ritmis dari tubuh sebagai ekspresi dan pengungkapan perasaan dari si penari dengan alunan musik. Seni tari adalah gerakan ritmis dari anggota tubuh sebagai ekspresi, gerakan ritmis dari anggota tubuh sebagai ekspresi, sehingga nanti memunculkan ekspresi dan pengungkapan perasaan, ekspresi dan mengungkapkan perasaan yang diiringi dengan alunan musik. Kemudian apa saja fungsi dari seni tari? 1. Sebagai sarana keagamaan, 2. sebagai sarana pergaulan, yang ketiga sebagai sarana hiburan. Itu fungsi seni tari. Kemudian selanjutnya yang ketiga, unsur-unsur seni tari. Unsur-unsur seni tari yang pertama adalah ragam gerak. Nah, gerak di sini itu dibedakan menjadi 3. 1, ada seni tari atau tarian yang gerakannya ciri khasnya itu adalah kepala. Ada yang tahu biasanya kepala? Contohnya apa? Dari kepala gini ya, di kepala kadang, nah gini, itu contohnya di tari merak. Tari merak. Kemudian yang kedua, gerakan kaki. Yang gerakan kaki itu contohnya tari gantar dari kami. Kemudian yang ketiga, gerakan tangan. Gerakan tangan contohnya adalah tari saman. Anak-anak pernah lihat tari saman? Nah, yang ini. Nah, gini. Nah, itu ada 3 tadi ya. Gerakan kepala, gerakan kaki, dan gerakan tangan. Jadi ada ya ciri khasnya di mana? Ada gerakan kaki, ada di gerakan tangan atau di kepala. Kemudian selanjutnya unsur-unsur tari yang kedua yaitu pola lantai. Pola lantai itu ada 3 macam. Yang pertama, pola lantai vertikal atau lurus. Lurus itu bisa dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, atau bisa juga dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai lurus atau vertikal. Kemudian yang kedua, pola lantai diagonal. Diagonal itu menyudut atau menyilang dari sudut kanan ke sudut kiri. Jadi kalau misalkan di sini sudut kanan ke sudut kiri, garisnya silang, atau sebaliknya dari sudut sini ke sini. Itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu pola lantai garis melengkung atau membentuk lingkar. Tadi pola lantai. Unsur tari yang ketiga yaitu kostum. Kostum di sini bisa berupa baju atasan dan baju bawahan. Kemudian yang kedua ada properti. Properti itu contohnya apa? Kipas, payung, topeng, pedang. Itu contoh properti. Kemudian aksesoris itu juga termasuk dalam kostum. Aksesoris itu contohnya apa? Kalung. Kemudian apalagi contohnya ya aksesoris yang biasanya dipakai, ini satu rambutnya untuk penari itu ada ya. Kemudian selanjutnya unsur-unsur tari berikutnya yaitu iringan. Iringan dibedakan menjadi 2, iringan internal dan iringan eksternal. Iringan itu musik yang dimaksud. Iringan internal itu berasal dari tubuh penari sendiri. Contohnya itu adalah tari kecak. Nah, itu dari suara. Kemudian
suara penari ya, bisa juga dengan tepuk tangan atau hentakan kaki, berasal dari tubuh penari itu namanya iringan internal. Kemudian yang kedua, iringan eksternal. Iringan eksternal itu berasal dari gamelan atau tabungan alat musik. Nah, itu tadi unsur-unsur tari. Kemudian sekarang yang terakhir yaitu jenis tari. Jenis tari berdasarkan jumlah penarinya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tari tunggal. Tari tunggal itu jumlah penarinya 1. Tapi bisa juga jumlahnya lebih dari 1. Terus bedanya apa? Untuk tari tunggal itu tidak ada keterkaitan antara penari yang satu dengan penari yang lain. Itu contohnya tari ganjil, itu biasanya tunggal. Tetapi terkadang massal atau banyak orang, tapi tidak ada keterkaitan antara penari yang satu dengan penari yang lain. Nah, jumlah penari tunggal 1. Kemudian yang kedua adalah tari berpasangan. Berpasangan itu berarti terdiri dari 2 orang. Itu bisa laki-laki dan perempuan, atau dua-duanya perempuan atau dua-duanya laki-laki. Nah, pada tari berpasangan ini ada keterkaitan. Perannya berbeda dari 2 penari ini, tapi dan keterkaitannya ada. Kalau yang tadi tari tunggal meskipun lebih dari 1 tidak ada keterkaitan. Kemudian yang ketiga adalah tari kelompok. Tari kelompok ini lebih dari 2 orang. Dan masing-masing punya peran yang berbeda-beda serta ada keterkaitan. Itu ya. Kemudian selanjutnya jenis tari berdasarkan genre. Genre itu alirannya. Itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama tari tradisional, yang kedua tari kreasi baru, 3 tari kontemporer. Jadi yang kita pelajari hari ini. Jadi nanti anak-anak sudah tahu apa itu seni tari, apa itu fungsi dari seni tari, kemudian apa unsur-unsur seni tari, dan terakhir jenis-jenis tari. Oke, demikian pelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami ya. Nanti insya Allah akan ada contoh tari dari Husni dan oh iya, jangan di skip ya supaya nanti anak-anak paham materi hari ini. Oke, jangan lupa pakai masker. Oke, kemudian mencuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak. Setiap momen ya, Padang Utara, cerdas, kreatif, berakhlak, mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.